Salam Trader Academy Channel, ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 10 Januari 2021, tepatnya di hari Senin, ya, di minggu kedua di tahun 2022. Wow, nggak berasa nih, udah 2 minggu, udah memasuki minggu kedua. Apa yang Anda harapkan tentunya dari January Effect? Karena ketika kita perhatikan, market kita still ongoing menuju ke arah atas. Ya, jadi kalau teman-teman maintain, seperti yang sudah saya bilang, market kita jangka pendek memang tracknya terlihat ke atas, namun perlu beberapa improvement untuk bullish continuation. Ya, sambil nanti kita track indeks acuan yang kita pakai juga LQ45, yang mana LQ45 ini lagi konsolidasi, ya, semacam buat flag gitu ya, atau wedge. Nah, mungkin kalau flag atau wedge ini berhasil mereka jebol, ini akan continuation. Ya, ini akan breakout continuation-nya dan dia akan lanjut naik lagi. Gitu ya. Jadi outlook-nya sangat menarik kalau berhasil di breakout. Ya, mungkin sebagian beberapa bank-bank sudah mulai naik, dan memang biasanya kalau marketnya mau di push, biasanya banking yang pertama, ya. Dan memang yang kemarin ketika marketnya drop, di markdown, asing masih akumnya ke saham apa? Tentunya akumnya ke saham-saham blue chip. Ya, blue chipnya apa? Sektor banking. Terutama seperti yang saya bilang, saya nggak tahu ya, saya bilang ini di morning briefing atau MB biasa. Tapi saya bilang, ya kalau Anda mau coba, ya Arto aja gitu ya, yang ketahuan teknikalnya semuanya lagi proper gitu. Oke, jadi outlook market still good. Closingan kemarin juga bagus dengan asing, flow-nya masih cukup besar, ya, didukung sama BCA Arto yang akumulasinya itu gila banget. Jadi kalau kita lihat di samping coal yang nampaknya berita efek dari larangan ekspor hanya temporary, karena secara outlook kita bisa melihat bahwasanya ini masih jadi hal yang bagus. Saya udah cerita ya terkait larangan ekspor, sebenarnya jangka panjang jadi bagus. Lalu sisanya diduduki sama beberapa banking ya, BCA, Arto, BRI itu dari kemarin cukup di push, ya, dan outlooknya sebenarnya masih bagus. Nah, kalau ini terus terjadi, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa saat lagi market akan breakout all time high-nya, sekaligus bullish continuation dalam konsolidasi selama 3 bulan terakhir ya. Jadi ini termasuk breakout yang crucial. Karena sideways-nya dibilang panjang, menurut saya lumayan. Dia start sideways itu dari Oktober, ya, pertengahan Oktober. Jadi kalau kita bisa hitung November, Desember, hampir 3 bulan sideways-nya. Jadi saya rasa sekali breakout ini bisa cukup kencang. Ya, kayak kemarin kan sekali sideways dari bulan 6, itu breakout-nya di bulan 10 ya, 7, 8, 9, 10. 4 bulan sekali di breakout, market kita naik hampir sekitar 5% ya, 5% lebih. Bahkan ya kalau bisa kita bilang dari 6 ribuan ke 6.700 itu 10% lebih. Nah, apakah market akan terjadi? Bukan tidak mungkin. Ya, paling kalau kita ambil psikologis, ketika berhasil di breakout, target market ke 7.000. Ya, mungkin after itu dia akan consolidate lagi, akan buat pattern lagi, ya nggak selalu naik. Cuman pembuktiannya memang perlu breakout all time high-nya. Ya, tapi di satu sisi beberapa resist crucial juga sih sebenarnya sudah di breakout ya. Jadi kalau kita ambil resist yang di sini, ya, yang di kedua, atau kalau kita tarik garis di sekitar 6.000, ya hampir 6.700, maka ini sebenarnya market kita sudah breakout. Jadi ini tinggal tunggu confirmation aja. Dan kalau ini terjadi, ya saya bisa asumsikan kita bisa coba lirik lagi blue chip, ya, di beberapa sektor yang mendukung. Oke, ya itu prefer Anda lebih suka blue chip yang mana, ada cek teknikal Anda silakan aja. Gitu ya, dan harapannya sih ya saya harap breakout nggak PHP. Tapi it's time kalau ada berita jelek, maka sangat rentan market kita correctionnya cukup signifikan. Nah, ini kelemahan yang mungkin kita harus waspadai. Kenapa? Karena position market pas di resist, ya. Jadi ketika ada something bad news happens gitu ya, ada berita jelek yang terjadi, muncul yang bisa menimbulkan efek fear yang cukup besar, maka correction market bisa cukup dalam. Kenapa? Karena positionnya pas di resist. Jadi secara teknikal kepentok, secara momentum itu
market di markdown, sehingga dua kombinasi ini bisa membuat market correctionnya cukup signifikan. Jadi tetap harus aware ya, tradingnya jangan karena Om Silent bilang potential breakout ke 7000 IHSG dan sebagainya, maka kita all in dan sebagainya. Enggak. Ya, kalau saya cek per current gitu ya, seminggu terakhir memang yang baru di push up itu si banking aja. Itu pun kalau kita lihat push up-nya enggak terlalu besar ya. Cuman salah satunya Arto yang signifikan. Ya, kemarin hari Jumat itu BBCA. Tapi kalau saya lihat kayak BMRI, BBNI, ini belum terlalu push up yang besar. So, tetap harus berhati-hati. Ya, tetap harus berhati-hati. Cuman arahnya, targetnya ke atas. Oke. Itu kurang lebih terkait outlook market. Ya, kita doakan saja gitu ya. Nah, lalu nextnya kita akan bahas trade dan kita dulu seperti biasa. Di hari Jumat trade dan kita hanya satu. Ya, GZCO. Jadi ini saya ketik syariah karena ini saham syariah ya. Teman-teman bisa cek juga untuk GZCO. Ya, S di sini for syariah. Coba muncul kan. Nggak muncul ya. Tadi kayak ada muncul tulisan. Oke, nggak ada. Ya ini pokoknya S itu syariah ya. Nah, untuk GZCO kita rekom itu dari hari Selasa, baru TP di hari Senin, di hari Jumat ya, 3 hari, tapi it's okay. Kita rekom di sini. Ya kan, lalu 1, 2 jebret naik. Nah, detail teknikal apa sudah saya bahas. Saya instruksikan antri piramid ya sampai 66, antri bawah bahkan nyampe ke 67. Jadi rata-rata saya pribadi 68 ke highest-nya 76 gitu ya. Jadi kalau kita hitung dari 68 naik 8 tik. Kebalik ya. Highest-nya nih, kita hitung highest-nya ya. Maka highest-nya profit sekitar 11,76%. Ya saya pribadi TP di sekitar 74-75 sih. Ya jadi overall profit 9 lah ya, 9 sampai 9%-an, 9 sampai 10%. Wow. Ya, dan ini profit one and only di hari Jumat. Dan yang menariknya ialah, loh, saya kayaknya ada screenshot nih. Sebentar ya. Saya kayaknya ada screenshot untuk win rate kita ya. Oke, apakah saya perlu buka di Instagram saya udah di post belum ya? Coba ya. Kita coba cek dulu. Oh ya, besok ada SEMA kebetulan ya. SEMA ini akan listing, ada warnanya juga bisa diperhatikan. Ya, ada gak ya? Nampaknya belum di post ya sama staff saya ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oke, ini adalah kita punya. Nah, ini baru connect nih ya. Ini adalah win rate kita di seminggu terakhir. Jadi sesuai permintaan teman-teman. Oh, coba dong review win rate-nya per minggu. Ya, per minggu juga, per bulan juga. Kita per tahun juga ya. Win rate kita per tahun 2021 kemarin sebesar 80% average-nya. Jadi saya rasa 80% adalah hal yang cukup oke, mengingat market kita selama setahun itu fluktuasinya lumayan challenging. Ya daripada tahun 2020, sehingga win rate segitu oke banget. Ya dan itu transparan ya, win rate real, nggak ada edit, semua bisa di cross check. Nah di minggu ini kita baru trade dan 7 GZCO pertama di hari Senin, WH, CCS, CBMF, SDMU kita 2 kali buyback. Dan kalau Anda cek SDMU sudah mau beggar ya, arah lagi hari ini, besok kalau Senin naik lagi beggar 100%. Dan GZCO lagi win rate dan TP7 cut loss belum ada ya. Tapi kalau ditanya Om ada yang belum jalan nggak? Ada. Tapi ada satu emiten yang memang posisinya teknikalnya agak jadi pemantauan ya, pantau ketat, cuman memang belum kena batas stop loss gitu ya. Jadi still okay for overall. Ini adalah kurang lebih average rata-rata TP-nya ya. Ini kita simulasikan ambil tengah aja. Tapi kalau teman-teman yang expert, ini dapatnya bisa lebih sebenarnya. Cuman ini hitungan kasar dari tim aja sebagai gambaran. Win rate masih 100% alhamdulillah ya. Meskipun 2 hari Rabu Kamis marketnya hancur ya, tapi di hari tersebut kita bisa profit CBMF, SDMU 2 kali. Ya. Nah, lalu ini kita ada fitur baru simulasi yield porto. Kalau asumsi kita belinya 15%. Di setiap saham nih kita beli 15% dari modal. Misalnya saya punya 10 juta, saya beli 1,5 juta, maka gainnya ya, gain portonya yield
pertumbuhan portonya itu harusnya 5%. Kalau asumsi sama rata kita semua beli 15%, 15%. Kalau all in ya tinggal ditambah aja ini semua 5%. Cuman kan nggak mungkin ya, karena kan kita ada rekom A, rekom B, rekom C. Jadi asumsi 15%, maka growth-nya selama seminggu udah 5%. Kurang lebih seperti itu. Ya, so buat teman-teman yang mau join VVIP silakan. Promonya masih ada hingga 12 Januari 2022. Jadi Anda bisa join dulu ke grup free kami t.me/silenttraderacademy. Lalu teman-teman bisa japri langsung ke staff silent. Ya, promo start dari 1 bulan. Dan buat yang lifetime itu promo juga, karena after promo ini selesai, lifetime kita naik dari 8.888.000 menjadi sekitar 10 juta. Ya, karena lifetime itu nanti mungkin semester 2 ya, atau mungkin nanti tahun 2023 awal kita akan buat program yang bagus untuk teman-teman yang lifetime. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu berikutnya ialah kita akan lanjut ke langsung aja ya, langsung ke pembahasan kita punya requestan. Ya, oke, pertama start dari MDLN ya. MDLN menarik ya, sebelumnya saya bilang cukup menarik untuk MDLN itu sendiri. 930 ya, 930 kita cek MDLN. Kita akan rekap ya yang bagus ya. Saya buat notepad dulu. Ya, kalau Anda ingat rekap saham hari apa ya yang ada Nelly, itu juga luber ya, 2 kali arah. Rekap saham Nelly yang sudah kita bahas. Ya, itu luber banget tuh. Oke, rekap saham 10 Januari. Pertama MDLN ya. Oke, sorry, kita akan cek lagi MDLN. Teknikalnya so far good. Tinggal karena ada cari bandarmologi, kita akan coba cek bandarmologinya ya, teman-teman ya. Kita akan cek dari mungkin 17 kali ya. Dari 17 Desember. Oke. Bandarmologi still good. Kita lihat ada beberapa broker yang konsisten akum, 2 broker DR dan CP. Cost mereka likely di 7879. Oke, ini bagus banget karena harganya nggak terlalu jauh ya dengan harga saham sekarang. Technicalnya maintain di EMA garis merah. Jadi saya rasa ini prefer good. Dia maintain. Kalau jangka pendek ya batas di 73 ya. Untuk batas stop loss atau turun 1 tick di sekitar 72. Ya, ini adalah batas tes. Oke, sorry ya, kepotong. Ya, sorry teman-teman ya, kepotong tadi mic-nya kesenggol. Nah, tadi balik sampai mana ya? Oke, kita bisa turunin 1 tick untuk batas stop loss. Target pendek ya maybe di 83 ya, 83, 87 mungkin untuk range resist pertama. Ya, tapi MDLN kalau digoreng biasa sering belasan persen ya, jadi most likely range tradingnya cukup lebar. Jadi masih bisa di maintain. Still good ya bagi teman-teman yang mau coba spekulasi. Oke, paling kalau mau batas satu lagi mungkin di sini ya. Di 68. Ya, 68 batas. Cuman saya rasa nggak mungkin dibawa terlalu jauh lagi. Ya, untuk MDLN. Oke. Nah, lalu nextnya good ya. MDLN first request kita cukup menarik untuk diperhatikan. Lalu next SMGR. Nah, saya udah pernah bilang ya waktu itu untuk SMGR trennya memang masih turun. Anda lihat dari track 2020 pun tracknya turun. Ya, ini downtrend namanya. Jadi dalam fase downtrend itu ada secondary trendnya. Secondary trend pas di downtrend itu rebound kayak gini, rebound. Tapi ujungnya ya turun lagi. So sebenarnya kemarin kalau dia berhasil breakout di sini menarik ya. Cuman after dia breakout gak lama false break. Ya, lanjut turun lagi sampai sekarang. Jadi untuk SMGR outlooknya masih cukup negatif ya, dan prefer saya kalau memang January effect happens dan market berhasil breakout dengan konsisten, maka saya rasa ada sektor lain yang mungkin bisa dilirik ya, kayak mungkin property, construction, atau sektor-sektor komoditi kayak batu bara yang memang siklus secara Januari cukup bagus ya. Jadi untuk SMGR saya masih skip.
Untuk KF ya kalau berita terkait Omicron redup, sektor farmasi mungkin akan ke shutdown juga. Ya atau paling kecuali Agi ya. Agi ini kan grupnya Saratoga, yang mana gengnya Saratoga ini memang on fire banget. Ya tapi di luar itu saya rasa sektor farmasi sendiri ya masih agak on off. Terakhir kita rekom KF itu sudah berhasil hit, Agi juga sudah berhasil hit. Jadi ya sudah aman. Untuk Kira juga kita sempat rekom, cuma sempat kegocek dikit di akhir bulan Desember, kita cut loss. Gitu ya. Jadi ya masih belum ada momentum sih. Cuman overall di atas 2400 bagus. Mark, oke, ternyata ada yang notice juga ya. Jadi Mark ini sempat jadi bahan diskusi di grup VVIP. Saya suka kadang rekom emiten-emiten yang lotnya kecil-kecil dan tipis-tipis like Alka. Waktu itu ada MSKY sebelum dia ARB berkali-kali. Ada CMPP juga beberapa waktu yang lalu. Ada juga waktu itu BPFI. Ya kan, waktu saya rekomnya, saya ingat banget saya rekomnya di sini. Di 1100, 1200. Dan beberapa emiten lain. Nah, Mark itu saya juga sempat recall. Cuman instruksi saya better buy on breakout. Karena kalau nggak dia false break bahaya. Nah, kalau untuk masalah akumulasi, yes dia diakumulasi. Dan kalau ini berhasil breakout, maka dia akan breakout bener-bener cup and handle secara weekly ya. Jadi secara weekly most likely cukup bagus secara teknikal. Oke. Cuman kayaknya lotnya juga ya oke lah ya, nggak terlalu tipis. Jadi teman-teman kalau mau coba spekulasi buy silakan buy on breakout di 1305 atau range dari 1280 sampai 1305. Ya saya nggak masukkan karena kadang agak ngeprank ya. Jadi untuk Mark kita nggak masukin ke dalam watchlist, tapi ini oke emitennya. Ya. Lalu untuk Medco weekly-nya sih udah bottom banget ya, di bawah 500 itu untuk Medco sudah cukup bottoming. Cuman kalau belum di atas 500 mungkin belum oke ya. Padahal marketnya mendukung, harusnya sektor komoditi juga ikut ngangkat, tapi ya balik lagi belum ada momentum yang pasti, meskipun secara trend minor dia sudah terlihat mau breakout, tapi belum terkonfirm karena resist pendeknya pun belum berhasil ditembus pas di 496 sampai 500. Nah, mungkin kalau ini di breakout akan rame, akan ada volume spike. Nah, mungkin ini akan lebih dilirik. Jadi mungkin tunggu breakout lebih aman ya. Next ada ADMR, salah satu IPO yang cukup menarik. Ya, ini pun juga sudah kita recall oleh tim analis kami gitu ya di clubhouse yang VVIP punya. Sebagian ada yang ikut dan yes, besok kalau diarah lagi ya multi-bagger lagi gitu ya, multi-bagger lagi udah 400% lebih. So, saya no comment sih ya. Intinya jangan kejar, karena ketika Anda sudah dapat barang, disitulah mungkin bandar yang akan jualan. Sementara masih pure di akum sama MG aja. Cuman MG yang dapat barang dari kemarin, sisanya nggak dikasih. Jadi ya saya rasa masih kuat 1-2 kali lagi ya untuk auto reject atasnya. Untuk BBRI, kalau Anda yang suka ya mungkin bisa ya, paling saya cuman kasih area BOB-nya aja sih. Ya area buy on breakout di 4250, simply breakout beli ya. Sama seperti BBC, kalau BBC ini udah breakout ya. Jadi BBC ini udah breakout di sini. Cuma saya memang bukan player trader bank, jadi saya tidak pernah, jarang ada kecenderungan untuk rekom bank. Cuma nanti saya cek, kalau oke saya di VVIP saya juga mau rekom ya. Di sini 4500 breakout ya beli. Sama BBRI breakout tadi berapa tadi? 4250. Oke, ya overall balik lagi. Kalau memang happens marketnya lanjut naik, maka banking yang disorot. Jadi kalau Anda mau aman ya Anda bisa beli tuh. Meskipun pergerakannya cukup lelet. Untuk tower saya udah recall semenjak dia breakout di sini. Ya, semenjak dia breakout di sini udah nggak ada harapan dan makin turun karena Anda harus lihat trennya loh teman-teman ya. Ini trennya simply tren turun. Ya, dan balik lagi di setiap tren turun memang ada tren naik. Itu namanya secondary trend kalau kita bicara siklus. Nah, secondary trend tuh yang ini. Ini secondary. Ya, ini secondary. Tapi kalau secondary ini tidak dikonfirm oleh breakout or volume or something else gitu ya, tidak dikonfirm sama beberapa hal penting, maka ya itu akan lanjut turun gitu ya. Ketika dia nggak mengkonfirm apapun, maka tujuan akhirnya ya lanjut turun lagi. Dan sekarang dia breakout lagi. Kalau Anda track juga breakoutnya juga memakai volume
ya. Untuk tower sendiri breakoutnya juga memakai volume, jadi saya rasa masih arah ke bawah. Ya saya nggak tahu sih, mungkin kalau dekat-dekat 1000 mungkin bisa coba lirik. Ya karena saya nggak suka tower gitu ya. Tebiknya juga paling kalau saya bilang kan mau tebik pun agak sedikit struggle, jadi memang momentumnya belum terlalu ada. Ya jadi balik lagi, Anda bisa switching, please Anda switching ke emiten yang lagi on aja daripada Anda nge-stuck di emiten yang nggak bagus. Nah lalu yang cukup ngeprank MPPA juga still ongoing karena trennya turun. Saya ingat banget terakhir trading plan kita di bulan November kita cut loss MLPL di 600. Jadi bayangin kita nggak cut loss, maka udah hampir hilang 50% dari 600. Makanya cut loss itu penting. Apalagi kita udah tahu spekulasi dia trennya memang turun, kita spekulasi serok, ya kalau gagal ya mati. Gitu ya. Dan ternyata terbukti nggak kuat, lanjut turun dan ini arahnya belum kelihatan nih. Ya arahnya belum kelihatan, tapi ada resist, ada support kecil ya di sini. Saya nggak tahu nih di berapa, tapi di 300 ya. Let's say di 300. Wow, saya nggak tahu dia harus ARB berapa kali lagi. Jadi ini salah satu korban emiten FOMO di tahun 2021 kemarin. Ya dan harapannya nggak terjebak. MLPL juga agak-agak rawan saya lihatnya ya. Dan tinggal satu tick lagi, tiga 20 tuh jebol. Kayak MPPA nasibnya. Ya, kayak MPPA nasibnya ya sudah makin turun. Jadi jangan heran ya. Emiten yang strong uptrend susah banget untuk balik downtrend. Emiten yang strong downtrend akan berat banget untuk uptrend. Setidaknya butuh waktu. Jadi kalau mau coba atur-atur dana itu silahkan. Ya apalagi ya banyak-banyak berita kayak misalnya MLPL direksinya jualan, ownernya jualan, direksinya CEO-nya jualan dan sebagainya. Jadi berita-berita masih banyak yang negatif, so ya masih berat. Oke. Nextnya MNCN. Oh ya tadi nanya agro ya, sorry ya. Tapi saya coba bantu jawab karena agro juga I don't know, tapi entah kenapa dia memang ditinggalkan ya. Dari awal saya memang juga jarang trading agro, tapi dia bilang, "Oh, oke, agro turun tapi di akun asing." Pertanyaannya asing ini time frame-nya bisa panjang. Jadi bisanya dia beli, dia mau gorengnya tahun depan. Kita bisa apa? So, tetap purely price action-nya pas jebol di sini harusnya. Nah, inilah gunanya teman-teman penting belajar technical. Nah, kalau di sini jebol udah nggak ada reason, apalagi jebolnya berbarengan dengan moving average 200 yang dijebol ya. Jadi udah nggak ada reason untuk di hold, ya sudah. Nah, pertanyaannya supportnya di berapa? Ya paling ada support kecil di sini nih ya. Kalau kita tarik mungkin di sekitar 1200-an. Ya, ada support di 1200 ya mungkin bisa tunggu di sana. Nah mungkin pas nyentuh sini mungkin ada drama. Ya ada drama, dia turun, rebound pendek, nggak mampu lebih tinggi, nanti turun lagi. Ya itu prosesnya. Sampai dia buat pattern, inverted head and shoulders, double bottom, or anything else, ya dia akan reversal. Tapi itu akan makan waktu yang menurut saya cukup panjang. MLPL sudah, CSRA bisa masuk watchlist, bisa. Cuman harganya jangan paksa harga atas ya. Jadi saya juga cukup kelewat di CSRA karena lotnya tipis, nggak terlalu sering ke track di running trade. Lotnya ini 10.000 di skip ya, karena kan closingan. Jadi belinya pun nggak bisa banyak, makanya nggak masuk watchlist ketat, tapi bisa di maintain. Kebetulan GZCO itu CPO teman-teman. Jadi kita udah pecah lot ke sektor ini, sehingga kita bisa dapat momentum. Bisa masuk watchlist kalau dia nanti correction. Ya. Untuk friend juga hati-hati, 8381 itu adalah dua angka krusial. Kalau itu jebol silakan out, tapi as long as dia sustain, Anda mau spekulasi ya bisa hold dengan batas 8183 tersebut. Lalu untuk saham F, untuk saham F-nya sendiri masih coba bisa di maintain ya. Dia lagi retest sih. Dari kemarin dia lagi pullback di 1080, apakah sukses pullback atau enggak? Karena kalau pullbacknya gagal, yang saya takutkan ya, asumsi pullback dia gagal, dia nanti turun lagi ke bawah. Maka dari itu kita harus bisa make sure bahwa si saham F ini bertahan di atas 1080-an kurang lebih. Kalau dia bisa make sure di atas 1070, 1080, maka ada keyakinan dia masih arah atas. Tapi kalau tidak, dia akan kepentok, dia akan lanjut turun ke bawah. Ya meskipun kalau logic uptrendnya harusnya dia naik nih. Nah, tapi makanya harus bisa sustain di atas 1080.
80, 1070. Nah, ini yang harus kita cek dalam beberapa minggu ke depan. Ya, saham EV ini kalau lihat bandara agak-agak kayak repo ya. Nah, ini broker repo. Jadi kalau Anda track bandarmologi kayaknya nggak terlalu tepat sih. Karena ini cuman ya tukar barang aja. Ya, pergerakan harganya cukup dijaga gitu ya. Lalu nextnya Breeze ya. Sorry, Breeze belum saya jawab ya. Breeze atau ISSPK, Breeze skip lah ya. Masih belum ada momentum. Anda cari banking yang ya kayak BCA misalnya udah naik, Arto yang proxy benchmark untuk digital bank, atau kayak mungkin BRI, Mandiri, ya kan, BNI dan sebagainya. Kalau Breeze masih belum ada momentum. Untuk ISSP seperti yang saya bilang ya, kalau dia mau repeat dia harusnya turun sekali lagi, dan mungkin itu jadi yang terakhir kali ya bisa kita bilang untuk dia breakout. Ya, jadi kalau kita bilang mungkin dia akan happen sekali lagi, baru dia yang berikutnya beneran breakout. Tapi kalau ingat ya, kalau nih 400 jebol ya agak serem. Ya intinya sih kalau bisa jangan sampai jebol di bawah 400. Tapi kalau ini sampai jebol, maka potential downside correctionnya bisa lebih besar. Jadi ya harus diperhatikan ya. Tapi sekali rebound ya bisa lah ke 430, 440. Jadi silakan teman-teman bisa hitung risk rewardnya sendiri. Lalu BSML, nah seperti yang saya bilang, kalau Anda di beberapa hari terakhir saya bilang IPO ini jadi alternatif juga untuk digoreng ya. Beberapa IPO ini juga dijadikan alternatif untuk digoreng gitu ya, digoreng sama beberapa bahan dari kayak BSML, Nasi, Derma, dan ya mungkin beberapa emiten lain ya yang Anda bisa cek. Nah, kalau kayak gini Anda bisa coba copet-copet, karena biasanya kalau emiten IPO yang baru all time high, pergerakannya fluktuasi lebar ya, naiknya bisa belasan persen, 20%. Jadi cuannya juga bisa lumayan. Nah, kalau Anda mau cek BSML, kita coba track dari ya. Ini bandara exit ya, exit strategi, jadi di markup lalu bandara buang. Tapi biasanya kalau kayak gini bisa naik beberapa tick, beberapa hari. Ya, cuman kalau IPO saya skip ya. Saya baru beli IPO kalau dia baru breakout. Tapi kalau harganya kayak gini, kita udah nggak ada acuan, saya biasanya nggak kejar. Ya kayak contoh waktu itu Derma pribadi di grup saya info buy on breakout waktu di sini 570. Nah, kita beli breakout. Ya, tapi ketika beli di sini ya risknya besar, so saya nggak pernah sentuh kalau IPO. Lalu ABMM juga last rekom kita November cut loss, tapi ABMM memang perusahaan ya sehat ya. Apalagi kalau batu bara masih on bisa dilirik. ABMM ada support cukup krusial di sekitar 1350-an dan ya belum tersentuh sih, sempat mau breakdown karena isu larangan ekspor, tapi ujung-ujungnya ya masih bertahan di atas angka support. Nah, ini sebenarnya sinyal yang cukup baik. Ya, sebenarnya ini adalah sinyal yang masih cukup baik. Arahnya dia lagi buat penan besar. Ya, sampai penan ini terpenuhi mungkin baru bisa kita lihat. Jadi mungkin prosesnya masih cukup panjang ya untuk si ABMM. Lalu nextnya CSIS. Oke, it's not good. Teknikalnya agak kurang bagus. Jadi mungkin saya bisa asumsi Anda bisa hindari dulu, karena terlihat ada distribusi besar dari YP. Saya nggak tahu YP siapa, tapi yang jelas ada distribusi besar. Dan yang mungkin teknikalnya agak patah ya. Ini agak patah. Dan kalau besok jebol, udah tinggalin dulu. Ya, untuk CSIS. USKT, entah kenapa saya agak skip ya. Meskipun ya udah bottom. Anda kalau mau construction, mendingan PTPP atau Wika ya. Yang teknikalnya cukup oke. Wika, PTPP kemarin berhasil breakout. Mungkin bisa watch dua emiten ini. Lalu nextnya INKP, oke. Ini salah satu mungkin blue chip version pulp. Ya, bener gak saya bacanya? Pulp. Ya, PULP, kertas ya, kertas yang kemarin hampir breakout dan ya kebetulannya luckily dia breakout moving average 200-nya juga. Nah, kalau dia beneran bisa sustain gitu ya, atau kalau saya kasih garis support ya, kalau kita kasih garis support nih di range 8.000 sampai 8.200 dia bisa bertahan.
maka arahnya bisa ke atas. Apalagi dengan condition di mana market benar-benar bisa nyetak all time high baru. Maka bukan tidak mungkin swing up untuk INKP bisa lanjut. Ya, swing up untuk INKP bukan tidak mungkin bisa lanjut. Ya, bukan gak mungkin. Jadi cukup menarik ya, INKP bisa dicek. Tapi ini untuk swing jangka panjang ya, saya nggak masukin ke sini. Ya. Kalau Antam belum ada momentum ya. Ini juga agak rawan-rawan nih. Takutnya jebol ya, bisa downtrend. Tapi sebenarnya dia makin kecil ya. Awalnya fluktuasinya lebar, agak kecil. Ini udah kayak makin nyempit. Tinggal tunggu satu movement dia ancur ke bawah atau menjulang tinggi ke atas. Nah, tapi secara logik komoditas nikelnya itu gila banget sebenarnya. So, entah kenapa saya masih memiliki keyakinan tersendiri bahwa arahnya sebenarnya ke atas. Cuma dia ngerucutnya agak sedikit ke bawah. Tapi tetap price actionnya dipakai. Kalau jebol support-support krusial ya kita harus siap untuk cut loss. Gitu aja sih. Ya, tapi overall sideways panjang. Lalu nextnya BBYB. Ya, ternyata belum berhasil balik ya di 2400. Kalau masih lanjut ke bawah, ya dia akan lanjut turun lagi perlahan. Dan ya mungkin bisa kayak BNBA ya. Jadi hati-hati, kita pun di VVIP switchingnya ke BBHI yang baru reissue. Cuannya juga lumayan banget gitu ya. So, bisa dipantau. Ya, BBHI bisa dipantau, R-nya juga nanti bisa ditradingkan. After right issue adjustment juga bisa dilirik. Ya, BBB mungkin bisa dijadikan alternatif kesekian dulu untuk kita watch. Apalagi kalau dia belum bisa balik ke range 2400. Oke, The Maskip lelet. Ya, lelet aku tidak suka. Ya, meskipun dia nanti naik, saya tidak lirik. Jadi saran saya cari yang lain saja. Ya. Kalau nggak salah kemarin LPCK yang naik ya. Nah, ini coba cari properti yang memang fluktuasinya enak aja. Kalau Demas cuma biasa digoreng pas dia mau bagi dividen. Habis itu ya kempes lagi. Lalu nextnya WH skip karena under 200. Ya, kalau mau toleransi akhir ada support kecil ya di sini. Cuma saya udah nggak rekom sih. Better tunggu dia balik ke 200 baru lirik. Ya, di atas 180 185. Oke, sebenarnya trennya masih sideways aja sih. Ya, sebenarnya masih sideways aja. Cuman kalau saya prefer tunggu dia confirm balik 200 saya baru lirik. Itu aja. Saya trading simple. The last question is MTDL. Ini strong uptrend dengan ya ini mirip-mirip ASA sih ya. Pokoknya ketahan terus. Ya cukup sustain, prospeknya jelas, perusahaannya sehat. Ya stock split juga dia mau komitmenin banget karena stock split. Jadi terserah Anda sih, cuman saya bisa bilang ini long term investment banget. Kalau Anda yang bukan long term investment, saya rasa nggak cocok di MTDL. Gitu ya. Jadi saya rasa cukup, cuman ada satu yang mungkin bisa diperhatikan, yaitu MDLN. Sisanya sebenarnya beberapa oke ya, kayak mungkin construction gitu ya, atau INKP sendiri. Cuman itu harus dilihat dan didukung oleh market juga dalam seminggu ke depan. Nah, pesan terakhir dari saya gitu ya teman-teman, tetap harus cross check market, jangan over optimis, jangan over pesimis juga. Harus tetap lihat price action, analisa apapun yang Anda pakai tetap combine dengan price action di sahamnya sendiri agar tidak terjebak dalam analisa. Karena kadang apalagi bandarmologi ya, kita terlalu terpaku sama bandarmologi, akhirnya kita keep bandara akum, asing akum, contohnya nanti kayak agro makin turun. Jadi tetap harus difleksibelkan. Dan ya semoga dengan menonton morning briefing kali ini teman-teman bisa lebih dapat benefit, bisa lebih dapat insight. Nah, boleh chat di kolom komentar apabila teman-teman dapat benefit or insight, atau mungkin teman-teman mau tanya. Kalau ada waktu senggang nanti saya jawab. Saya tetap sekali lagi thank you buat teman-teman yang selalu support kita di VVIP Silent Trader ataupun di Silent Trader Academy. Buat yang belum follow Instagram, TikTok, atau join grup free kami, silakan linknya ada di description. Saya tutup. Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.